Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni, amma ba'd. Saudara, bersama lagi di dalam inspirasi Ramadan yang ke-13 hari ini. Alhamdulillah. Jadi tanpa terasa kita sudah menempuh 13 hari di dalam bulan Ramadan ini, dan tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Mudah-mudahan separuh bulan daripada bulan Ramadan ini, ataupun 12 hari yang telah berlalu dalam bulan Ramadan, telah memberikan kesan yang baik kepada kita dalam hal yang berkaitan dengan rohani kita dan juga mungkin fisikal kita. Mudah-mudahan insyaallah. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang sedekah. Sedekah itu sangat penting. Baik, jadi ada 7 di sini yang akan kita kongsikan, 7 jenis sedekah yang kita boleh amalkan secara rutin. Baik, yang pertama yaitu sedekah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebut, sedekah yang paling utama ialah seorang muslim yang belajar ilmu kemudian mengajarkan kepada saudara muslimnya yang lain. Ini di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita ada sedikit ilmu apapun, yang penting ilmu yang berkaitan dengan kebaikan, kita ajarkan kepada yang lain, itu sudah dikira sebagai sedekah. Masya Allah saudara-saudara, lagi guru-guru yang mengajar di sekolah, ataupun agamawan-agamawan kita yang mengajarkan tentang agama, subhanallah, itu adalah sedekah mereka yang tidak terkira banyaknya. Yang kedua, sedekah subuh. Sedekah subuh kita selalu mungkin dengar pada ketika ini ataupun sebelum ini orang sebut tentang sedekah subuh. Sedekah subuh ini, istilah sedekah subuh ini berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak ada subuh yang dilalui oleh seseorang hamba kecuali turun kepadanya 2 malaikat. Satu malaikat mendoakan, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang bersedekah. Malaikat yang kedua pula berdoa, ya Allah binasakanlah harta bagi orang yang menahannya ataupun yang tidak bersedekah. Setiap subuh 2 malaikat akan turun dan mendoakan 2 perkara yang berbeza. Jadi kita amalkanlah sedekah subuh. Ada orang yang dia buat tabung, kemudian itu khusus untuk tabung, khusus untuk sedekah subuh. Setiap selesai subuh, dia balik dan letak di sana. Berapa jumlahnya? Berapa amountnya? Terserah kita. Ada orang yang seringgit setiap hari. Malah ada program sedekah subuh. Sepanjang bulan Ramadan ini, sedekah subuh 465. Gimana caranya itu? Sedekah subuh pada hari pertama Ramadan 1 ringgit, hari kedua 2 ringgit, hari ketiga 3 ringgit, hari keempat 4 ringgit, dan seterusnya. Jumlah yang masukkan di dalam tabung sedekah subuh itu mengikut bilangan hari. Kalau hari ke-29 artinya mungkin 29 ringgit begitu. Ini semua usaha yang baik untuk bersedekah. Yang ketiga, saudaraku sekalian, yaitu bersedekah pada hari Jumat. Banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang fadilat hari Jumat.
sayyidul ayyam. Dan salah satu amalan yang sangat-sangat dititik beratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama, antara lainnya Ibnu Qayyim pun menyebut, yaitu sedekah pada hari Jumat. Sedekah ini sebenarnya boleh dalam bentuk apapun, bukan semata-mata sedekah dalam bentuk ringgit. Boleh jadi juga dalam bentuk kita membeli, contohnya kita membeli air mineral dan letakkan di masjid. Itu pada hari-hari bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan mungkin ada hal lain yang boleh diusahakan khusus untuk sedekah Jumat. Jadi sedekah Jumat pun kita boleh rancang apa yang kita akan usahakan untuk disedekahkan sempena hari Jumat kita. Kita rebut peluang karena fadilatnya ada di sana. Jadi ini kita sebenarnya bukan bahas tentang Jumat di dalam bulan Ramadan saja. Di luar daripada Ramadan ini, di bulan-bulan yang lain. Ini pun amalan yang sangat baik. Yang seterusnya yaitu amalan bersedekah di bulan Ramadan. Jadi sudah tentulah sedekah di bulan Ramadan ini lebih besar fadilatnya. Dan antara lain seperti riwayat At-Tirmidzi, sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, yaitu sedekah kepada keluarga dan juga kerabat, zawil qurba. Sedekah kepada ahli keluarga kita. Sebaik-baik sedekah itu adalah harta sisa selain jatah nafkah keluarga. Mulailah daripada orang yang wajib kamu nafkahi. Kita memberi kepada ibu bapak kita yang tidak bekerja, itu pun dikira sebagai sedekah. Sedekah kepada ahli keluarga yang terdekat. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah kepada orang miskin ini dapat satu pahala ataupun satu kebaikan. Tetapi sedekah kepada saudara kerabat dapat dua kebaikan ataupun dua pahala. Satu pahala sedekah, satu lagi silaturahim. Ini ada di dalam hadis Tirmizi. Jadi bersedekahlah dengan keluarga saudara-saudara kita, yang sebab di kalangan saudara kita pasti ada yang kekurangan. Apatah lagi di dalam musim keadaan sekarang ini, musim pandemik, tidak ada penghasilan, jadi kita bantulah saudara-saudara kita yang dekat itu. Selain daripada pahala sedekah, kita juga dapat pahala silaturahim. Hebat saudara. Dan yang seterusnya yaitu sedekah. Yang keenam, sedekah kepada fakir miskin ataupun anak yatim, para du'afa. Ingat kan di dalam surah Al-Ma'un. Dalam surah Al-Ma'un kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan amaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tidakkah kamu melihat para pendusta agama? Allahu akbar. Pendusta agama. Apa dia? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama dalam surah Al-Ma'un itu yang berlaku kasar pada anak yatim, tidak menyantuni anak yatim. Kedua, tidak menolong orang miskin. Tidak menolong orang miskin. Kemudian riya dalam sholat dan enggan membantu orang lain dalam hal-hal yang berguna.
ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Semoga kita, saudaraku sekalian, terhindar daripada golongan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sedekah brutal. Sedekah brutal. Cuman sedekah brutal nih, tuan-tuan, saudara-saudaraku sekalian. Sedekah brutal ini, kalau tidak silap saya, diperkenalkan oleh Dewa Eka Prayoga. Dia ini seorang entrepreneur muda yang sangat hebat, berasal daripada Indonesia. Dia pernah terpuruk dengan hutang 7,7 miliar rupiah. Tapi banyak lah, juta lah, juta kalau dalam ringgit Malaysia ini juta. Pernah berhutang 7,7 miliar. Baik. Kemudian dia pernah sakit, yang sakitnya itu divonis boleh mati. Satu di kalangan 1 juta pengidap penyakit yang dihadapi. Jadi pendek kata, dia keluar daripada belenggu hutang itu dengan cara sedekah brutal. Dan dia juga sembuh daripada penyakitnya itu berkat sedekah brutal. Dia beritahu begini, sedekah brutal itu ialah apabila kita memberikan sesuatu sehingga menggetarkan hati kita. Maksudnya sesuatu yang sangat kita sayang. Sangat kita sayang. Katanya ketika dia sakit itu di dalam akunnya ada satu jumlah sejumlah uang yang sangat besar dalam account. Jadi disedekahkan oleh istrinya semua. Wallahu a'lam, berkat daripada sedekah brutalnya itu dia sembuh daripada penyakit. Kemudian selepas dia sembuh, kemudian dia kemudian kembali kepada bisnis. Akhirnya dia dapat menyelesaikan hutangnya yang banyak itu, dan kemudian dia pun melazimi sedekah brutal. Sedekah brutal ini sedekah apa yang kita ada, yang ada di poket. Ini katalah orang datang untuk minta sedekah, dia tidak tengok lagi jumlah itu berapa, dominasinya itu duitnya itu berapa, diambil saja dan diberi. Sedekah brutal. Dia tidak berkira apa yang ada di wallet, di dompet, itu yang semua dikeluarkan, diberi kepada siapa-siapa yang memerlukan pada ketika itu. Contohnya kalau ada ada jemaah kita ataupun ada kampung yang masih memerlukan, tengah dalam pembinaan masjid, surau, kita hujamkan dalam hati kita perasaan inginkan kebaikan, kita bersedekah semampu yang kita boleh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu penegasan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan dapatkan kebaikan yang sejati itu sehinggalah kamu memberikan yang kamu cinta, yang kamu sayang. Sedekah brutal. Jadi mudah-mudahan 7 jenis sedekah yang kita sebutkan itu kita dapat sama-sama lazimkan, amalkan. Sama ada dalam keadaan kita amalkan secara sekaligus ataupun mungkin kita pilih secara berperingkat. Yang pertama sedekah ilmu, ada ilmu sedekahkanlah, sampaikan ilmu. Yang seterusnya sedekah subuh, sedekah Jumat, sedekah kepada
ahli keluarga, kerabat terdekat, kemudian sedekah kepada anak yatim, fakir miskin, seterusnya sedekah sedekah brutal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ganjaran yang brutal kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ingat baik-baik ini. Ayat yang selalu orang amalkan kalau mau kaya. Tapi harus diingat ada syaratnya, takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar daripada masalah dan sebagainya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki daripada arah yang dia tidak pernah sangka selama ini. Mudah-mudahan sedekah kita demikian, membawa kebaikan kepada kita, memberikan keafiatan kepada kita, memberikan impak yang besar dalam kehidupan kita dan umat kita insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.